Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Twediana Budi Apsari, PhD, dan teman-teman semuanya yang kami cintai dan kami banggakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami berkaitan dengan teori atau model Scrum, Wilbur Scrum, yang nanti akan kami paparkan. Dan sebelum itu, kami izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu yang pertama ada Grafika Saidina, dan selanjutnya ada Rikza Nurfauzi, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu saya sendiri, Ria Octaviansyah. Oke, untuk materi yang pertama yaitu komunikasi, akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut Wilbur Scrum, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya 3 unsur. Yang pertama yaitu sumber atau source, yang kedua adalah pesan atau message, dan yang ketiga adalah sasaran atau destination. Sumber boleh jadi seorang individu berbicara, menulis, menggambar, memberi isyarat, atau suatu organisasi komunikasi seperti sebuah surat kabar, penerbit, stasiun televisi, atau studio film. Pesan dapat berbentuk tinta pada kertas, gelombang suara di udara, impuls dan arus listrik, lambaian tangan, bendera di udara, atau setiap tanda yang dapat ditafsirkan. Sasarannya mungkin seseorang individu yang mendengarkan, menonton, atau membaca, atau anggota suatu kelompok, seperti kelompok diskusi, khalayak pendengar ceramah, kumpulan penonton sepak bola, atau anggota khalayak media massa. Selanjutnya yaitu model komunikasi Scrum. Model ini membuat serangkaian model komunikasi, dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana pada tahun 1954, lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman 2 individu yang mencoba berkomunikasi, hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi 2 individu. Baik, yang pertama yaitu model pertama ini mirip dengan model Shannon dan Weaver. Kedua, dalam model yang kedua ini, Scrum memperkenalkan gagasan bahwa kesamaan dalam bidang pengalaman sumber dan sasaran yang sebenarnya dikomunikasikan karena bagian sinyal itulah yang dianut sama atau oleh sumber dan sasaran. Nah, model yang ketiga, Scrum menganggap komunikasi sebagai interaksi dengan kedua pihak yang menyandi, menafsirkan, menyandi balik, mentransmisikan, dan menerima sinyal. Di sini kita melihat umpan balik dan lingkaran yang berkelanjutan untuk berbagai informasi. Nah, lebih singkatnya begini. Model komunikasi Scrum yang pertama yaitu pengirim pesan, lalu penerima pesan di awal tahun 1940-an yang didasarkan pada teori peluru atau teori jarum hipodermik dan merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa. Nah, model komunikasi Scrum kedua yaitu pengirim pesan, lalu pesan dan penerima pesan. Dan model komunikasi Scrum yang ketiga yaitu pengirim pesan, lalu ke pesan, saluran atau media, penerima pesan. Model komunikasi ini kemudian dikembangkan menjadi pengirim pesan, saluran, penerima pesan, dan efek. Oke, untuk selanjutnya, unsur komunikasi menurut Scrum akan disampaikan oleh
Rizza Nur Fauzi. Untuk itu, waktunya kami silakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu unsur komunikasi menurut Scrum. Jadi menurut Wilbur Scrum ini, komunikasi itu membutuhkan paling tidak ada 3 unsur, yaitu yang pertama sumber, kedua pesan, dan yang ketiga sasaran. Nah, untuk yang pertama sumber. Sumber boleh jadi seorang individu yang sedang berbicara, ataupun menulis, atau menggambar, ataupun juga memberi isyarat, atau suatu organisasi komunikasi, seperti sebuah surat kabar, penerbit, stasiun televisi, ataupun studio film. Lalu unsur yang kedua adalah pesan. Pesan dapat berbentuk tinta pada kertas, gelombang suara di udara, impuls dalam arus listrik, lambaian tangan, ataupun bendera di udara, atau juga setiap tanda yang dapat ditafsirkan. Lalu ada unsur ketiga, yang terakhir adalah sasaran. Nah, sasarannya mungkin seorang individu yang mendengarkan ataupun menonton dan membaca, atau anggota suatu kelompok seperti kelompok diskusi, halayak pendengar ceramah, kumpulan penonton sepak bola, ataupun anggota halayak media massa. Nah, Scrum ini berpendapat, meskipun dalam komunikasi lewat radio atau telepon encoder dapat berupa mikrofon dan decoder adalah earphone, dalam komunikasi manusia, sumber dan encoder adalah satu orang, sedangkan decoder dan sasaran adalah seseorang lainnya, dan sinyalnya adalah bahasa. Untuk menuntaskan suatu tindakan komunikasi, suatu pesan harus disandi balik. Sumber dapat menyandi dan sasaran dapat menyandi balik pesan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya masing-masing. Bila suatu lingkaran memiliki wilayah bersama yang besar, maka komunikasi mudah dilakukan. Semakin besar wilayah tersebut, semakin miriplah bidang pengalaman yang dimiliki kedua pihak yang berkomunikasi. Bila kemudian lingkaran itu tidak bertemu, atau artinya bila tidak ada pengalaman bersama, maka komunikasi tidak mungkin berlangsung. Bila wilayah yang berhimpit itu kecil, atau artinya bila pengalaman sumber dan pengalaman sasaran sangat jauh berbeda, maka sangat sulit untuk menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lainnya. Nah, sebagai contoh, misalnya bila kita tidak pernah belajar bahasa Rusia, kita tidak dapat menyandi ataupun menyandi balik dalam bahasa tersebut. Seorang anggota suatu suku Afrika yang tidak pernah melihat sebuah pesawat terbang, ia hanya dapat menafsirkan pesawat yang terbang itu berdasarkan pengalaman apapun yang ia miliki. Pesawat itu mungkin dianggapnya adalah seekor burung. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Raffi. Silakan. Baik, terima kasih. Melanjutkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh saudara Reza. Menurut Scrum, seperti ditunjukkan model ketiganya, jelas bahwa setiap orang dalam proses komunikasi adalah sekaligus sebagai encoder dan decoder. Kita secara konstan menyandi balik tanda-tanda dari lingkungan kita, menafsirkan tanda-tanda tersebut, dan menyandi sesuatu sebagai hasilnya. Tegasnya, Anda menerima dan juga menyampaikan pesan, maka yang Anda hasilkan dari penyandian balik atau penafsiran yang Anda lakukan akan membuat Anda menyandi. Misalnya begitu Anda mendengar teriakan api, Anda mungkin akan segera berteriak tolong. Apa yang Anda akan sandi bergantung pada pilihan Anda atas berbagai respon yang tersedia dalam situasi tersebut dan berhubungan dengan makna tadi. Selanjutnya, proses kembali dalam model di atas disebut
sebagai umpan balik atau feedback yang memainkan peran sangat penting dalam komunikasi. Karena hal itu memberitahu kita bagaimana pesan kita ditafsirkan, baik dalam bentuk kata-kata sebagai jawaban, anggukan kepala, gelengan kepala, kening berkerut, menguap, wajah yang melengos, dan sebagainya. Begitu juga surat pembaca kepada redaksi sebagai protes atas editorial yang ditulis surat kabar tersebut, ataupun tepuk tangan halayak yang mendengarkan ceramah. Namun menurut Scrum, umpan balik juga dapat berasal dari pesan kita sendiri. Misalnya, kesalahan ucapan atau kesalahan tulisan yang kemudian kita perbaiki. Selanjutnya, cara kerja model komunikasi Scrum. Model komunikasi Scrum menyarankan bahwa encoding dan decoding merupakan dua bagian penting dalam proses komunikasi. Berikut ini adalah cara kerja dari model komunikasi Scrum. Yang pertama, encoding mengasumsikan sebuah bagian kritis dalam memulai prosedur koresponden dengan mengkonversi informasi data. Encoding dilakukan oleh pengirim pesan atau transmitter dan mengirimkannya kepada penerima pesan. Yang kedua, ketika Anda menjangkau penerima pesan kemudian melakukan decoding dan menafsirkan data yang disebut dengan pesan dan disalurkan melalui media komunikasi. Yang ketiga, model komunikasi Scrum memperlihatkan bahwa makna dikirimkan dari satu orang atau satu kelompok kepada orang atau kelompok lain. Model komunikasi Scrum umumnya digunakan baik dalam konteks komunikasi intrapersonal maupun komunikasi interpersonal. Selanjutnya, kelebihan model komunikasi Scrum. Yang pertama, model komunikasi Scrum itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu komunikasi sirkuler, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memberikan pendapat mereka. Yang kedua, model komunikasi Scrum bersifat dinamis dan selalu berubah sehingga sangat membantu dalam berbagai praktek komunikasi secara umum. Yang ketiga, pengirim pesan dan penerima pesan saling bertukar pesan dalam tingkatan yang sama. Yang keempat, gangguan semantik merupakan konsep yang membantu pemahaman berbagai permasalahan yang dapat terjadi selama penafsiran pesan. Lalu yang kelima, umpan balik memberikan kemudahan untuk mengetahui apakah pesan yang ditafsirkan oleh penerima pesan sesuai dengan tujuan atau tidak. Lalu yang keenam, konsep interpretasi membuat komunikasi menjadi efektif. Lalu yang ketujuh, bidang pengalaman atau efek psikologis membantu pemahaman proses komunikasi dalam beberapa cara dibandingkan dengan cara tradisional. Dan yang terakhir, konsep konteks membuat berbagai faktor lingkungan dapat dimasukkan ke dalam penafsiran pesan dan membawa perubahan dalam nilai pesan. Selanjutnya, kekurangan model komunikasi Scrum. Yang pertama, model komunikasi Scrum tidak dapat digunakan dalam berbagai tingkatan komunikasi dan proses komunikasi yang kompleks. Yang kedua, pesan yang dikirimkan dan diterima mungkin saja ditafsirkan secara berbeda. Lalu yang ketiga, hanya ada dua sumber yang berkomunikasi. Beberapa sumber membuat proses menjadi lebih kompleks dan model tidak dapat diimplementasikan. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Saudara Pria. Silahkan. Baik, terima kasih atas kedua saudara kita, yaitu Mas Rigza dan Mas Rigza dan Mas Grafika yang telah menyampaikan materinya, yang telah memaparkan dan menjelaskan berkaitan materinya. Dan yang terakhir yaitu untuk kesimpulan. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam mempelajari model komunikasi Scrum memberikan beberapa manfaat kepada kita, diantaranya adalah kita
dapat memahami berbagai macam model komunikasi Scrum. Ya, selanjutnya kita memahami berbagai komponen dalam model komunikasi Scrum dan konteks yang menyertainya. Kita memahami kelebihan dan kekurangan model komunikasi Scrum. Oke. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kami dari kelompok 6 berkaitan dengan teori Scrum gitu ya, model Scrum. Nah, semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik, dan bila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, ada yang belum paham, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Itu aja dari kami dari kelompok 6. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, terima kasih. Nun wal kolami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.